back to Frans Sanjaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Gila, geleng-geleng kepala, nggak ngerti lagi sama yang namanya ZD Toys. License Disney. Bayangkan, Friends. Dua ini gua beli di Favo Play Toys nggak nyampe 1 juta. Gila nggak, Friends? Iron Man ya dengan scale kurang lebih 20 cm, 2 piece nggak nyampe 1 juta. Bayangkan, Friends. Tapi memang secara kualitas ya disesuaikan dengan harganya, Friends. Dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banget juga enggak. Jadi ini moderate lah, tengah-tengah lah. Ya, jadi wajar harga segini dapat kualitas seperti ini, Friends. Tapi kalau ditanya antara Mark 46 yang dipakai di Civil War, itu filmnya juga keren banget, atau Mark 85 yang dipakai di Avengers Endgame. Nah loh, kalau ditanya milih yang mana, susah, Friends. Tapi kalau gue sebagai Tony Stark Indonesia dipaksa suruh pilih, gue kayaknya lebih milih yang Mark 46 ini, Friends. Dari segi desain, dari segi bentuk dan warna, gue lebih demen, Friends. Tapi memang kalau dari segi cerita, story, nilai jelas 85. Apapun itu, ya, ini ramah dikocek. Oke, langsung kita unboxing dua-duanya. Kita akan lihat kira-kira keren yang mana. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen! Kita mulai dari yang 46. Oke, ini packagingannya. Dia itu udah di wrapping, Friends. Ya, bayangkan 350.000 ini udah dikasih plastik wrappingnya. Oke, jadi kita nggak usah takut kalau lama-lama nggak di unboxing. Kita nggak perlu takut dia bakalan berjamur atau kena air, kena rayap. Ini udah full protection. Ya, ini aku pakai cutter, Pak. Sebentar, gue cari cutternya dulu ya. Oh iya. Nah, oke, kita buka. Nikmat ya. Unboxing plastik wrapping itu hakiki, coy. Wow. Dari artbox-nya, dia itu udah super glossy, ya, kayak semacam di foil, tapi ini bukan foil, Friends. Belakangnya gambar Iron Man-nya kayak di foil, oke, bagus ya. Jadi benar-benar kinclong, herang, walaupun memang tetap lebih kinclong logo Disney-nya. Disney itu memang luar biasa, Friends. Dia branding positioning-nya itu amazing. Kita kudu belajar, lihat. Stikernya langsung menonjol, coy. Secara dia itu hologram Disney, Civil War, Marvel Studio, Captain America, di mana dia berantem melawan si Steve Rogers. Gue nggak ngerti, Friends. Steve Rogers itu udah jelas-jelas temennya si Bucky itu bersalah membunuh kedua orang tuanya Tony Stark. Walaupun membunuh dalam keadaan tidak bisa mengendalikan diri sendiri, tapi tetap pembunuh adalah pembunuh. Si Steve Rogers, ya, Captain America, tahu mana yang benar, mana yang salah, tetap membela temennya, Friends. Dia nggak layak menjadi Captain America, coy. Emosi gue kalau ngomongin tentang Civil War. Ya, dalamnya gimmick boxnya juga bagus. Oke, dia pakai magnet, jadi dia nggak pakai perepet, dia sistemnya magnet, jadi lebih enak. Kita bisa toong sedikit dalamnya, dan ini pakai bahan duplek, jadi cukup tebal, Friends. Bukan artbox kardus. Ya, jadi dari packagingnya aja, ini gua rasa bisa 50.000 lah. Jagoan ya. Nah, dalamnya, oke, kita dikasih pertama base-nya. Ini gue paling sebel ya, karena kalau blister tipis begini ya, gue paksa cabut keras, dia tuh bakalan ngacung semua part-partnya, Friends. Jadi perlu pelan-pelan. Oh, dilakban, men. Dilakban, ya, mohon maaf, coy. Oke. Jadian deh, buka pelan-pelan. Oke. Seperti ini. Kemudian si figurnya sendiri seperti ini. Dalamnya dapat base Civil War, bentuknya 5 segi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentagon. Ya, ada artnya. Civil War, Marvel Studio, menarik lah. Walaupun dia bentuknya standar, tapi dia ada art printnya. Efek-efek ledakan buat di tangan, sepasang lagi buat di kaki. Jadi kalau kita pajang, seolah-olah, kerennya itu nyala ya. Itu yang newbie, Friends. Kalau kolektor senior, udah tahu itu bahan-bahan yang beginian ini kita kurang seneng kadang-kadang ya. Sombong lu, Bang Frans. Bukan sombong, ini namanya mereview. Stand base-nya dia dari besi. Oke. Sombong enggak, saya langsung dikutuk, suara saya hilang gini ya. Pengganti trapesius yang dia bisa ngeluarin rudal, Friends, ketika berantem di airport. Nah, yang waktu dia ketemu sama si Wanda
sama si Hawkeye. Nah, dia nembak-nembakin rudal ke mobil. Ini yang begini friends, tapi visualnya kebuka nih. Kemudian ini armor pelindung tangan yang bisa kebuka dan dia udah berubah menjadi roket. Oke. Ada juga, kemudian sepasang, 2 pasang, 3 pasang mengganti telapak tangan. Yang gue pengen soroti adalah telapak tangannya friends. Kenapa? Karena Mark 46 dia itu berbeda dan unik sendiri daripada Mark yang lainnya. Ketika semua Mark polos telapak tangannya, Mark 46 itu dia ada sedikit aksen yang bikin gue keren banget friends. Jadi kayak seolah-olah bentuknya itu sarung tangan, padahal ini armor tuh, lihat. Ya kan? Jadi ada kayak semacam garis yang membentang diagonal yang membuat telapak tangannya itu nggak merah semua, tapi dia ada aksen dari chrome-nya. Kalau aslinya friends, ini memang agak butek ya. Tapi gila lah, ZD Toys harga 350.000 bisa dapat kualitas seperti ini sih, udah gila friends. Ya udah nggak ngerti lagi gue coy. Gila coy. Pesaing utamanya itu kan brand-brand sebelah ya, yang harganya notabene udah hampir nyentuh 1 juta friends. Bayangkan men, ini figurnya. Oke, kalau beli ZD Toys yang harus kita pertama kali cek ya, pegang dadanya, kemudian kita gini-gini, ya kan? Kelemahan ZD Toys itu friends, dia tuh agak letoy gitu ya, bagian diafragma, kalau nggak bagian paha bagian atas friends. Nah di kasus ini pahanya bagus, tapi diafragmanya itu dia agak sengklek gitu ya. Jadi dia agak nggak kokoh gitu tuh, goyang-goyang friends. Walaupun memang nggak parah sih, tapi rada jinglok gitu ya. Karena dia itu kan memang inner frame-nya itu belum besi, inner frame-nya itu masih ball joint friends, yang membuat dia itu goyang-goyang. Oke, tapi balik lagi ke harganya. Ada harga, ada rupa friends. Jangan pengen bagus, diecast, tapi pengen murah. Gak ada sekarang di dunia yang murah itu, gak ada friends. Cuman kasih Tuhan yang murah. Ya, nggak murah sih, tapi kasih Tuhan itu yang luar biasa. Oke, ini Mark 46-nya. Secara looks, secara color, gak dipegang, dan dia dari jauh, ini keren banget friends. Asli, keren banget sih. Makanya ZD Toys dia tuh mengincar pecinta Iron Man yang kolektor newbie, yang pengen punya koleksi Iron Man dengan budget terbatas tapi dapat kualitas yang lumayan. ZD Toys adalah jawabannya friends. Ini mirip banget sih dengan brand 1/6 scale-nya. Dengan movie-nya pun percis. Dari segi aksen-aksen goldnya, dari segi aksen-aksen chrome abu-abunya, ini semuanya percis friends. Ya, gila friends. Walaupun memang bahannya semuanya plastik ya, dia nggak ada yang besi, nggak ada yang diecast, semuanya plastik. Tapi ZD Toys bisa mainin warnanya itu seolah-olah dari besi friends, karena dia agak mengkilap-mengkilap kinclong gitu ya. Plus tambahan artikulasi yang ditawarkan. Jadi ini udah sangat-sangat lengkap sih. Kepalanya dia bisa muter-muter, oke, ke atasnya, ke bawahnya sedikit aja, dan dia pakai ball joint. Kadang-kadang kalau yang brand mahal itu di necknya atau di lehernya itu ada artikulasi. Jadi dia double artikulasi. Tapi ZD Toys dia cuma kasih satu friends. Ya dia tuh pakai sistemnya ball joint. Nih gue cabut ya kalau kalian nggak percaya ya. Susah coy. Nah, oke, dia pakai ball joint beginian doang. Sama. Yang diterapkan di tangan, di diafragma dan di kaki sama ball joint. Artinya, ya tadi lama-lama yang namanya ball joint bisa terkikis, friends. Membuat dia menjadi lebih gampang letoy. Ini awal-awal sih memang pakem bisa coy. Ini kudu gini nih. Maaf Bang Tony. Sampai bunyinya itu kayak bunyi tulang keseleo gitu, friends. Oke, kemudian ke armor tangannya, dia muter 360 derajat. Shouldernya juga sama, bisa dinaik turun ke atas. Ya, tarik sedikit juga bisa. Oke. Nah, tarik sedikit, walaupun nampak unnatural, tapi ini memungkinkan kita pose maju ke depan dan mundur ke belakang. Lebih leluasa dan lebih luas, friends. Oke, flap belakangnya kita bisa buka. Bisa nggak ya? Bisa sih, harusnya sih. Karena dia ada joinnya. Nah, wah ini seret banget coy. Oke. Dah, belakangnya dikit banget. Kalau di movie, seingat gue di bawahnya ada flap yang bisa dibuka, tapi ini nggak bisa friends. Nah bedanya lagi ya, ZD Toys kalau kita buka flapnya, dalamnya itu kelihatan plastiknya. Kalau brand-brand yang lebih mahal, pas kita buka, dalamnya kelihatan kayak semacam sistem mekanisme robotnya friends. Ini enggak. Oke, kemudian diafragma bagian bawah. Oh nggak bisa ya, dia sedikit banget friends. Even pinggangnya pun dia nggak ada artikulasi. Jadi artikulasi cuma satu nih, di diafragma bagian atas doang nih. Nggak ada lagi friends, ini bisa dibuka nih harusnya ya, coba ya. Tuh kan, oke, that's right, dia pakai ball joint.
yang membuat dia itu ada goclak. Nah, ya kan? Agak goclak karena dia adalah ball joint. Kakinya sama, dia juga ball joint, nggak ada artikulasi di kolor. Oke, so far gue nggak bilang ini yang terbaik, tapi gue bisa katakan dengan harga segini, kita bisa dapat figure segede ini, dan sedetail ini, dan secat ini, dan artikulasi sebagus itu, plus aksesoris lumayan ini. Worth it friends, dengan harga 350.000. Ini gue pose dulu ala-ala Civil War. Oke. Nah, satu lagi ya, kalian bisa beli ini di Vevo Play Toys. Oke, ini yang Mark 85 Nano Gauntlet. Nano Suite. Dan dia itu lebih gede friends, karena mungkin dia versi yang set dengan senjatanya friends. Kita dapat shieldnya, kemudian ada jetpack belakangnya, pedang nanonya, dan cannon nanonya, plus dagger nanonya friends. Ini harusnya harganya sekitar 500 ribuan. Jadi dua ini kurang lebih 900 ribu. 1 juta kembalian buat makan siang. Masih cukup friends. Sama, dia juga bukannya gimmicknya seperti ini. Oke, brown boxnya nggak ada. Jadi buat pecinta brown box, CD Toys nggak pernah ngasih box coklat. Adanya art box yang udah tebel banget. Walaupun tebel banget, tetap ada dekok friends. Namanya mainan pastilah. Kadang-kadang kan mang kurir lelah, pulang malam, paket, nggak ada orang. Baredok kemana kayaknya. Ini bukannya gimana-gimana ya, tapi pernah kejadian friends. Paket gua nyangsang di kanopi coy. Tapi ya udahlah ya, kita harus saling memaafkan coy. Dalamnya seperti ini. Wah, yang ini lebih set, lebih asik buat dimainin friends. Walaupun sebenarnya kan ini juga kita nggak bisa pajang semuanya ya. Jadi kita kudu milih opsi aksesoris mana yang pengen kita pakai. Nah, oke, lengkap coy. Jadi kalau di McD mah ini teh paket spesial, panas, pakai telur. Lihat di blister yang bawah sama base-nya. Oke, bedanya ini Avengers dan dia tuh agak bukan di foil ya. Ini kayak di stiker gitu friends, di coating. Kalau di foil beda efeknya. Ini yang versi foil lebih murahnya gitu lah. Kemudian tiang base-nya. Nah, ini adalah shield hologramnya. Wih, lumayan loh. Bahkan ya, bagi gue pribadi shieldnya sama yang brand 1/6 itu punya, bagusan ini coy. Dia tebal. Jadi bukan dari bahan mika, tapi ini dari bahan plastik yang transparan. Good job sih. Udah gitu, ini flap belakangnya. Ini lumayan nih. Gue pernah unboxing CD Toys yang Mark 50. Dia tuh karet friends. Tapi yang 85 ternyata bahannya tuh udah dari plastik ya. Dengan tengahnya logo akriliknya yang bagus banget sih. Detailnya juga keren banget friends. Oke, jadi kayak ada tengah-tengahnya tuh pakai akrilik. Nggak tahu nyala atau enggak ya. Mungkin kalau nyala efeknya jadi kelihatan kayak keluar memancar gitu. Udah gitu sama ini efek-efek UV nggak perlu kita bahas. Nah, langsung ke si figurnya. 2 blade, Canon blade. Cakep juga figurnya dari bahan ini plastik transparan. Oke, kemudian ini yang Canonnya. Ya, standar doang. Gua kurang demen, jadi gue sekilas aja. Berikutnya, ini pedang yang dipakai Thanos buat nusuk si Tony Stark yang keluar tiba-tiba dari pergelangan tangannya, friends. Udah gitu, blade yang lebih gede lagi, golok. Nice, ujung-ujungnya dikasih efek plastik transparan supaya efek nanotechnya lebih berasa lagi. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang pengganti telapak tangan, dan yang spesial kita dikasih nano gauntlet dong. Gila fans, kecil tapi Infinity Stone-nya masih tetap ada. Ya, keren ya. Kita remember sedikit. Ijo Time Stone, ungu Power Stone, ya, biru Space Stone,
Orange tua, Soul Stone. Kuning, Mind Stone. Oh, bener nggak? Kalau lupa, mohon maaf ya. Ini adalah si figurnya. Sekali lagi biasa. Aduh, ya kan? Oh, ini lebih parah, friends. Yang ini lebih parah daripada yang Mark 46 tuh. Tuh, ini jadi kayak senam pocok-pocok, coy. Ya, but it's okay lah. Kan kita majangnya juga nggak digantung di lemari, nggak gini-gini kan. Yang begini-begini mah di mobil ya, di dashboard. Kita kan majangnya pasti berdiri kan. Jadi nggak akan gitu-gitu ya. Itu mah dasar gua aja iseng sih sebenarnya. Wih, pakai colokan USB, coy. Jadi nyalanya berarti mata, reaktor, flap belakang plus nano gauntlet. Nanti ya, terakhir kita bakal cobain ya. Nah, ini Mark 85. Oke, Mark terakhir Tony Stark sebelum dia meninggoy. Tapi entah mengapa ya, secara built-in kualitas material, yang ini jauh lebih bagus daripada Mark 46, friends. Warna merahnya lebih marun, warna goldnya lebih bagus, nggak rencem, ya, dan dia terkesan lebih rapi sih dibanding sama yang Mark 46-nya, friends. Ya sih, ini secara built-in quality lebih bagus, coy. Tapi ya gue tuh seneng Iron Man tuh merah, friends. Makanya 85 gue kurang demen karena dia itu sebenarnya dominannya setengah-setengah. Merah setengah, goldnya setengah, friends. Upper body dia lebih dominan merah, lower body dia dominan gold. Oke, tangannya steng-steng, bicep, tricep, shoulder gold, pergelangan tangannya merah. Kepalanya, face plate-nya gold, belakangnya merah. Jadi ini lebih ke steng-steng gitulah. Ya. Tapi ya buat teman-teman yang suka merah sih harusnya seneng juga, friends. Yang suka gold juga seneng. Nah, ini nempelnya gini. Oke, dia pakai pack colok. Nah, kayak gini. Nah, gue nggak ngerti nih. Ini kan colok nih. Sedangkan colokan USB di dalam. Terus gimana cara nyoloknya coba? Ngerti kan? Ini bolongnya nih. Gue pasang flap belakangnya. Terus nyoloknya gimana? Ya, dicas kali, mungkin dicas kali ya, mungkin ya, gue juga nggak ngerti kan. Enggak sih nih, dia, oh iya dicas, men. Hah? Tadi gimana caranya ini? Gue secara nggak sengaja mencet tombol. Oh, wow, dicas berarti dong. Jadi dia kalau habis baterai, kita nggak perlu isi baterai yang segede kancing jam, tapi dia dicas. Cuman sayang, flap belakangnya ternyata nggak nyala, friends. Yang nyala cuma depan mata sama reaktornya. Nggak tahu nih, tangannya mungkin nyala ya. Kita coba ya. Ini nyala tangannya, enggak sih kayaknya sih. Soalnya tangannya dia nggak ada elektronnya, friends. Cara nyabutnya dia dari sini. Nah, nggak sih, tangannya nggak nyala, coy. Ternyata baru kita pasang si nano gauntletnya. Yang semula itu kan mau dipakai sama si Thor ya. Tapi si Thor nggak kuat mental, friends. Dipakai si Hulk masih cedera. Akhirnya Tony Stark yang memutuskan buat pakai ini tangan. Ya, ini posenya pose The Last, sedih-sedih basah gitu, friends. Gua nggak nyangka di bioskop gua bisa meneteskan air mata gara-gara pas Tony Stark bilang I am Iron Man. And then dia mati dan menyelamatkan semua umat manusia dari genggaman Thanos. Iron Man, I love you 3000. Kita nggak boleh melupakan jasanya, friends. Walaupun Marvel udah next phase, bentar lagi Secret War, tapi nama Iron Man dengan pemerannya Robert Downey Jr. nggak mungkin bisa gue lupakan, friends. Jasa-jasanya, semuanya kenangan-kenangannya nggak mungkin bisa gue lupakan, friends. Film Iron Man pertama di bioskop, kita pesimis ini apa sih? Ya, posternya cuma mukanya doang, gede, ini film apa sih gitu ya. Pas nonton, keren banget, friends. Tony Stark, Iron Man langsung meroket gara-gara film yang diperankan sama Robert Downey Jr. Ya, ini CD Toys-nya. Oke, pusing lama-lama nih. Kalian bisa milih ya, mau yang 46 atau yang 85. Kalian bisa beli ini di Vevo Play Toys. 2 set nggak nyampe 1 juta, friends. Ini license, jangan lupa, ini license. Jadi buat ngasih ke keponakan, anak-anak cocok. Karena harganya masih relatif affordable lah. Dan kualitasnya juga nggak usah diragukan lagi, friends. Jatuh pun dia masih aman. Oh, aman. Oh, aman. Jadi maksudnya, kan kalau anak kecil kena wah gitu kan. Sayang kalau yang mahal-mahal, kalau yang begini dia, jangan dah.
Jadi friends, thank you so much. See you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye, God bless.